Tahukah Anda, pada awal kemerdekaan Indonesia, ada seorang pelaut Jerman yang memilih bergabung dengan Angkatan Laut Indonesia? Dia adalah August Friedrich Hermann Rosenau, atau biasa dipanggil Bapak Rosenau. Beliau cukup berjasa dalam membangun Angkatan Laut Indonesia di awal kemerdekaan. Beliau juga menjadi penasihat Presiden Soekarno di bidang kemaritiman. Dalam buku Jejak Hitler di Indonesia, karya penulis Jerman Gerken, disebutkan bahwa Rosenau lahir di Usedom, sebuah pulau di Laut Baltik pada 1892. Dia menjadi perwira di kapal Hamburg American Line Hapag. Saat pulang kampung pada 1926, ia menemukan jodohnya. Istrinya kemudian menemaninya berlayar sampai Hindia Belanda. Mereka dikaruniai 2 orang putri. Ketika pecah Perang Dunia Pertama, Rosenau yang seorang Jerman ditahan Belanda di kamp Belawan, Sumatera Utara. Setelah perang berakhir, dia menjadi pegawai pemerintah Hindia Belanda dan ia mengambil kewarganegaraan Belanda. Dia bekerja sebagai nahkoda di perairan Indonesia sampai Perang Dunia Kedua dimulai. Pada 1940, ketika pecah Perang Dunia Kedua, orang-orang Jerman di Hindia Belanda ditangkap dan ditahan. Untuk menghindari penangkapan, Rosenau akhirnya mengungsi ke negara Jepang, sekutu Jerman. Di Jepang, Bapak Rosenau menjadi instruktur sekolah tinggi pelayaran milik Angkatan Laut Kekaisaran Jepang atau Kaigun. 2 tahun berselang, dia kembali ke Indonesia bersama tentara Jepang. Di masa Perang Dunia Kedua ini, tidak jelas apakah Rosenau bergabung dengan Angkatan Laut Jerman Kriegsmarine atau tidak. Namun, melihat pengalaman dan kemampuannya, pasti ia sangat dibutuhkan oleh Kriegsmarine. Setelah kembali ke Indonesia, Bapak Rosenau sempat bertemu dengan Presiden Soekarno. Beliau menganjurkan agar Presiden Soekarno mendirikan sebuah akademi militer. Presiden Soekarno menerima usulan tersebut dan akhirnya akademi militer pertama dibuka. Dan Rosenau menjadi salah satu pengajar di akademi militer tersebut. Setelah Indonesia merdeka, Bapak Rosenau bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia. Selama Perang Kemerdekaan, ia tetap menjadi pelatih kadet-kadet di akademi militer. Pak Soekarno mengangkatnya menjadi perwira Angkatan Laut. Setelah kemerdekaan juga, Presiden Soekarno mengangkat Bapak Rosenau menjadi penasehat utama dalam urusan kemaritiman. Sebagai pengajar di Akademi Militer, Bapak Rosenau mengungkapkan gagasannya agar Indonesia memiliki sebuah kapal latih khusus untuk para kadet taruna Angkatan Laut. Akhirnya, diputuskan bahwa pihak Angkatan Laut Indonesia akan menjajaki pembeliannya ke pihak luar. Dan Jerman Barat pun menjadi pilihan pada saat itu. Sebagai perwakilan, Angkatan Laut mengirimkan Kapten Rosenau bersama Kapten Untoro Kusmadirjo sebagai negosiator. Bapak Rosenau akhirnya menemukan sebuah kapal yang cocok, yaitu sebuah kapal layar bertipe Berguantin, buatan H.C. Stooken dan Son di Hamburg. Kapal ini telah dibangun sejak tahun 1932, namun terhenti ketika pecah Perang Dunia Kedua, dan setelah perang usai, kondisi galangan kapal rusak parah. Karena kapal ini belum selesai dibangun, maka memerlukan beberapa perbaikan dan modifikasi agar sesuai dengan kriteria sebagai kapal latih. Proses penyempurnaan kapal ini diawasi langsung oleh Bapak Rosenau. Serangkaian uji coba berlayar dilakukan lewat Laut Utara hingga semenanjung Skandinavia untuk menguji kelayakan kapal.
Setelah dinyatakan layak pakai, kapal ini pun mulai mengarungi lautan lepas dari pelabuhan Hamburg, Jerman Barat, hingga sampai ke Indonesia. Kapten Roseno sendiri bertindak sebagai kapten kapal, sedangkan para anak buah kapal adalah kadet taruna Akademi Angkatan Laut yang sebelumnya diterbangkan ke Jerman Barat. Sejarah telah mencatat bahwa sosok Kapten Pelaut Roseno merupakan komandan pertama dari KRI Dewa Ruci dari tahun 1953 hingga tahun 1954. Pada tahun 1964, Bapak Roseno bersama Presiden Soekarno melepaskan KRI Dewa Ruci untuk misi keliling dunia pertamanya. Bapak Roseno melakukan tradisi seorang pelaut di atas geladak KRI Dewa Ruci. Beliau melukai ibu jari tangannya dan ia mengoleskan darahnya pada tiang tengah kapal. 2 tahun kemudian, Bapak Roseno meninggal dunia. Jenazahnya dikremasi dan abunya dilarung di Selat Sunda sesuai permintaannya. Pada papan nama kehormatan di KRI Dewa Ruci, Bapak Roseno tertulis paling atas sebagai komandan kapal pertama. Bapak Roseno cukup berjasa dalam membangun Angkatan Laut Indonesia di awal kemerdekaan. Ketika Perang Dunia usai, ia bisa saja kembali ke negaranya. Namun ia lebih memilih bergabung dengan Angkatan Laut Indonesia yang baru terbentuk dan ikut berjuang bersama Indonesia. KRI Dewa Ruci juga menjadi salah satu kebanggaan Indonesia dan telah mengarungi lautan melintasi berbagai negara. Setiap tahunnya, Angkatan Laut melakukan tradisi tabur bunga di Selat Sunda sebagai penghormatan kepada Bapak Roseno. Itulah tadi cerita mengenai seorang pelaut Jerman yang memilih bergabung bersama Angkatan Laut Indonesia, Bapak Roseno. Semoga menambah wawasan Anda. Terima kasih.